Ahli Al-Quran dibagi 3 bagian. Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 paling kiri sebelah atas di mushaf. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan. Cuma nanti akan terbagi 3 bagian. 1, ahli Quran yang zalim. Hati-hati. Al-Quran itu dijamin kemudahan menghafalnya. Tapi ada yang hafal Quran tapi menggunakan Qurannya untuk kebutuhan nafsunya. Sekarang ditemukan ahli Quran sengaja kemana-mana hanya untuk menjual Quran untuk keuntungan dunia semata. Ahli Quran jadi penipu, menipu dengan fatwa. Ahli Quran jadi penipu, motong-motong ayat untuk dapat urusan dunia semata. Ini ayatnya begini dipalingkan maknanya. Ada sekarang. Hati-hati. Semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Potong ayat Quran seenaknya. Kalimatnya menarik kata Allah. Ini banyak orang-orang yang kalimatnya bagus, retorik aja cantik, kalimatnya menarik. Cuman sayang dia musuh yang sangat nyata. Itu di Quran surah kedua ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Musuh paling bahaya. Ini kebalikan. Tapi kalau Anda menemukan ahli Quran yang benar, persaksian Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4719, Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik adalah ahli Quran yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Ada 3 jenis ahli Quran. 1, yang rajin baca. Baru qiraah, ini level pertama. Jadi kalau Anda menemukan orang sudah senang baca Quran, bahkan sulit meninggalkan mushaf, sehari baca 1 juz, naik lagi 2 juz sehari, rajin menghatamkan. Demi Allah saya katakan, kalau dia benar-benar membaca dengan sempurna, artinya benar ikhlas karena Allah, maka Quran yang dia bacakan akan merubah kepribadiannya menjadi orang baik. Kalau Anda sudah menemukan orang ini, maka dia melebihi 3 golongan pertama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran, sudah otomatis Pak rajin sholat, otomatis. Silahkan cek, Anda rajin baca Quran, otomatis senang sholat sunnah, otomatis senang berbagi, pelan-pelan akan naik itu. Silakan kalau nggak percaya. I'tikaf lagi baca Quran, ada snack, itu bisa dibagi. Otomatis. Yang kedua ahli tilawah. 1 qiraah, 2 tilawah. Ngaji, ahli ta'lim. Bahas surat ini, bahas hadis ini. Kalau Anda menemukan ahli ta'lim yang benar, ta'limnya mencari keikhlasan, ta'lim mencari kekuatan iman, ta'lim mencari wawasan ilmu, iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi dia mencari keimanan pada Allah dan mencari wawasan keilmuan. Anda buru orang ini, Anda jadi orang baik. Silahkan kalau nggak percaya. Makanya banyak dulu para ulama menikahkan anaknya itu dengan para ahli ta'lim. Murid-murid yang baik datang ini dan seterusnya. Ahli Quran. Yang ketiga tahfidz, menghafal Quran. Wah sudah ini. Tapi menghafalnya benar. Cirinya apa? Penghafal Quran yang benar, maka Qurannya akan membimbing dia pada kebaikan. Lembut, sopan, jujur, objektif, cinta kedamaian, cinta kenyamanan, tapi tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika menemukan yang seperti itu, dia orang paling hebat. Maka jadikan dia teman. Kalau belum mendapatkan, antum kumpul, berusaha mengupgrade diri jadi begini. Ini kan saya yakin nih, antum kan datang bukan dari satu tempat yang sama. Tapi dari satu tempat, mungkin bukan 1-2 orang. Yang datang ke sini satu keluarga, mungkin ada. Kenapa di keluarga tidak dihidupkan Qurannya? Bikin kurikulum, pekan pertama ini latihan baca. Selama sebulan, 2 bulan, baca Quran dulu. Sudah kenal dengan Quran, latihan murajaah. Tilawah, baru menghafal. Demi Allah saya katakan, begitu Anda masuk pada level ketiga hafalan dengan mencintai Al-Quran, akan terjadi pada perubahan kehidupan pada rumah tangga Anda. Anda sekampus teman-teman, yang kuliah di kampus, saya lihat ada anak-anak muda, teman-teman yang mungkin masih kuliah.
Kenapa Anda tidak punya cita-cita sambil diwisuda, sambil khatam Al-Quran 30 juz? Kan waktunya panjang. 4 tahun itu masa yang panjang. Sekarang kami bikin metode menghafal Quran dengan santuy. Sehari cuma 1 halaman. Itu diukur-ukur paling lama 1 tahun 8 bulan. Paling lama. Lebih cepat lagi bisa setahun. Anda kuliah sambil menghafal Quran paling santai, paling selama-lamanya 2 tahun. Anda 4 tahun, 2 tahun pakai menghafal dengan santai, 2 tahun pakai tahsin. Begitu di wisuda, status Anda di wisuda sebagai ahli Al-Quran plus gelar dunia yang melekat pada diri Anda. Demi Allah saya katakan, begitu nama Anda dipanggil, nama Fulan bin Fulan, sarjana ekonomi, IPK 4,00. Selama dia kuliah di kampus ini menghafal Quran, kita wisuda sebagai ahli Al-Quran yang hafal juga 30 juz. Demi Allah saya katakan, Allah akan gerakkan dan lembutkan hati orang-orang di situ yang mungkin memberikan beasiswa kepada Anda untuk meneruskan jenjang kehidupan Anda. Hidupkan. Sekarang saya sudah senang nih, banyak orang cinta dengan Quran. Bahkan mau menikah pun sekarang maharnya pengen Quran di antara syaratnya. Makanya mulai sekarang tuh yang belum nikah tuh, Quran dekati. Adik namanya siapa? Saya Anas, Pak. Baca Anas. Aduh. Bagus. Kalau adik siapa? Saya Torik, Pak. Baca surat At-Torik. Baca. Adik siapa? Pucat wajahnya. Saya Muhammad Yusuf Ibrahim, Pak. Waduh. Kayaknya nggak ada harapan. Cuman inspirasinya tinggi. Hanya panggilan sehari-hari kulhu, Pak. Ayo, ya. Boleh. Rubah diri kita. Kapan lagi kita dekat dengan Allah? Kita akan pulang. Suatu saat kita akan meninggal. Dan kita tidak tahu, mungkin malam ini kita kembali atau besok lusa kita berpulang. Karena itu perbaiki diri kita, minimal baik menurut Allah Subhanahu wa taala.